Sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur berjumpa kembali di kesempatan indah ini. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Sebelum bersama-sama kita memasuki malam dan dalam peristirahatan, kita akan bersama-sama kembali merenungkan sabda Allah. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Kami mengucap syukur Engkau berkenan memberkati kami semua melalui sapaan firman-Mu. Kami hendak merenungkannya. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak-Mu melalui firman yang kami renungkan ini. Bersabdalah, kami mendengarkannya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab di kesempatan ini dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membaca teks ini bagi kita semua. Sebab itu, terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi nama-Mu. Demikian kutipan pembacaan Alkitab kita menurut surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 15, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, kondisi jemaat di Roma terpolarisasi antara kutub yang merasa kuat dan kutub yang merasa lemah. Semuanya berkenan dengan politik identitas yang terjadi di tengah-tengah komunitas Kristen pada waktu itu. Mereka yang menyebut diri Kristen Yahudi dan Kristen bukan Yahudi, termasuk dalam kondisi ketika ketahiran, kenajisan berhadapan dengan kondisi ketika sebagian dari warga komunitas gereja pada waktu itu merasa sebagai yang kuat. Kondisi apa yang terjadi pada waktu itu mengandaikan polarisasi di tengah-tengah jemaat yang semakin meruncing dan terancam terpecah. Paulus melalui suratnya menyapa dengan secara khusus, mengajak untuk seorang dengan yang lain saling menerima, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Jalan moderasi atau panggilan untuk menjadi komunitas yang moderat diajak oleh Paulus secara khusus di tengah-tengah jemaat yang meruncing dan terancam dengan perpecahan. Kekuatan jalan moderasi itu selalu mengandaikan untuk mengusung perdamaian, menghindari konflik dan mencegah perpecahan, sekaligus mengajak untuk kembali menjalin tali persaudaraan, hidup dalam semangat kerukunan, dalam semangat persahabatan. Apa yang kemudian dikemukakan Paulus selalu diandaikan bahwa bukan politik identitas yang berorientasi kepada komunitas bersunat atau tidak bersunat, Yahudi atau bukan Yahudi, Kristen Yahudi atau Kristen yang bukan Yahudi, tetapi tentang Kristus yang di dalam cinta telah memberikan keteladanan untuk merangkul dan merengkuh semua dalam satu persaudaraan atas nama kasih. Dan kekuatan persahabatan itu jugalah yang kemudian dikumandangkan oleh Paulus melalui suratnya ini dengan meminta jemaat untuk saling menerima satu sama yang lain. Dan itu semata-mata demi kebenaran Allah di dalam Kristus yang telah memberikan keteladanan untuk mengasihi.
Thomas Aquinas, seorang imam Katolik dari Ordo Dominikan, filsuf, pujangga gereja, dan teolog, menginspirasi kita dengan mengatakan bahwa persahabatan, persaudaraan selalu mengandung 3 unsur yang disebut-sebut dengan unsur konstitutif persahabatan. Hal itu terdiri dengan kemurahan hati, kasih timbal balik, dan persekutuan yang dijiwai oleh semangat kasih. Apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas ini menginspirasi kita seiring dengan spirit persaudaraan yang dikemukakan Paulus juga melalui surat kepada jemaat di Roma ini. Moga keteladanan untuk mengusung kemurahan hati, kasih yang timbal balik, serta persekutuan yang dijiwai oleh semangat kasih juga turut mewarnai hari-hari kita, yang di dalamnya kita terpanggil untuk mengusung persaudaraan bersama dan di dalam kasih Kristus. Semoga apa yang kita alami di hari ini, ketika hadir untuk menjalin tali persaudaraan, persahabatan dalam konteks keragaman di antara kita, senantiasa mengajak kita untuk menerima seorang dengan yang lain dalam semangat ketulusan, bahwa mencinta dan dicinta senantiasa bersumber dari Allah yang adalah kasih itu. Kristus telah memberikan keteladanan itu bagi kita, dan semoga di dalamnya juga adalah kita yang menjadi duta-duta damai itu. Saya yakin kita mengenal dengan doa yang diajarkan oleh Fransiskus dari Asisi. Jadikanlah aku pembawa damai. Izinkanlah saya membaca kembali doa ini sebagai penutup renungan kita di malam ini. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup di dalam kekekalan. Amin. Mari saudara-saudara Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Di tengah-tengah realitas di mana kami berhadapan dengan kondisi ketika hidup terlukai dan dilukai dengan kebencian. Kami berada dalam polarisasi kutub yang membuat kami terpisah satu dengan yang lain. Tapi di dalam Kristus kami melihat keteladanan penuh mencinta. Moga adalah kami semua yang mengusung semangat kemurahan hati, kasih timbal balik dan persekutuan yang dijiwai oleh semangat kasih, saling menerima seorang dengan yang lain ketika di dalamnya kondisi membangun tembok, tapi kami diajak untuk membangun jembatan silaturahmi. Rahmatilah kami dengan Roh Kudus-Mu yang membaharui kami kembali, supaya kami mengusung persaudaraan, sehingga apa yang boleh kami alami dalam warna keseharian kami adalah saling menerima seorang dengan yang lain dalam semangat untuk mengusung persaudaraan, persekutuan, hidup dalam damai, di dalam bingkai kerukunan, kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Kami berterima kasih untuk hari ini yang telah kami lalui. Kiranya kami semua di dalam semangat dan cinta-Mu memasuki malam peristirahatan kami untuk kembali dalam pengharapan menyambut hari esok dalam semangat sebagai bentara dan perintis untuk menjadi duta-duta damai-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, ya Roh Kudus, agar dimanapun kami berada,
ketika situasi meruncing untuk mengancam kami dalam perpecahan, kami hadir memberitakan kasih Kristus yang mempersatukan dalam semangat welas asih untuk saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengukuhkan, dan di antara semuanya itu semangat untuk berbuat kebaikan bagi kemuliaan Allah. Kuatkan dan teguhkan kami, sehingga dengan sikap murah hati, kasih yang merangkul merengkuh erat dalam persekutuan yang melekat dekat, adalah kami semua yang senantiasa dijiwai dengan semangat cinta kasih itu. Berkati kami di malam ini, kami menyambut kembali hari esok juga di dalam perkenan-Mu. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Sahabat GBIB yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya cinta kasih Kristus meneguhkan dan menguatkan kita semua untuk berpengharapan menyongsong hari esok. Di malam kala istirahat kita masuki, di dalam cinta dan damai sejahteranya, kita senantiasa terinspirasi untuk menjadi duta-duta damai dimanapun kita diutus. Tuhan memberkati kita semua dan berjumpa kembali di dalam semangat cinta itu. Tuhan Yesus memberkati.